cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi sama Nadila di program Buresa Bukan Ramadan Biasa di edisi siar Minggu 8 Maret 2026. Dan hari ini adalah hari ke-18 Ramadan 1447 Hijriah. Dan hari ini Nadila bersama dengan kakak Ustadz Irwan sudah berada live dari Best Western Palu ya teman Pro 2. Jadi hari ini temanya adalah Buresa Bukan Ramadan Biasa bersama Best Western Palu. Assalamualaikum kakak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Iyalah, kayak sudah baru 18 Ramadan kan? Oh iya benar, kayak orang baru habis sahur ya. Semangat ya. 18 Ramadan, gimana kakak Ustadz staminanya? Iya, masih terjaga benar. kah? Harusnya memang tetap semangat dari awal Ramadan sampai pada akhirnya. Kemudian juga harus tetap pikir positif, circle-circle positif, dan tentunya pola hidup sehat. Oke, pola hidup sehat ya. Kalau ngomongin tentang pola hidup sehat, nih kakak Ustadz, Nadila mau tanya apa tips pola hidup sehatnya kakak Ustadz. Tapi mau ajakin kamu kalau misalnya pengen bertanya, silakan WhatsApp aja di 0811 456 03105, atau juga kamu boleh DM kita di Instagram di @pro2palu ya teman Pro 2. Pertanyaan kamu akan kita jawab di sesi kakak Ustadz boleh bertanya leh. Nah saya tungguin ya pertanyaan-pertanyaan seru kamu. Selain bisa bertanya tentang Ramadan sama kakak Ustadz, teman Pro 2 juga boleh bertanya seputar promo-promo yang ada di Hotel Best Western dan juga promo-promo untuk berbuka puasa di sini. Oke, nah kakak Ustadz, Iya. kalau tadi bicara tentang pola hidup sehat, apa nih kuncinya atau rahasia hidup sehatnya kakak Ustadz di bulan Ramadan ini masih terus aktif, apalagi saya lihat kayaknya aktif dunia akhirat gitu ya, banyak program-program Ramadan gitu kakak Ustadz. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini di tengah kesibukan dan agenda yang padat, Allah masih berikan kesehatan, kenikmatan, tentunya diharapkan juga kepada seluruh pendengar, penikmat program kita ya, yang alhamdulillah ini tembus kemana-mana nih kayaknya. Betul, di mana-mana kita ya, alhamdulillah.
istilahnya program kita ini sedang dibicarakan. Iya, sedang dibicarakan. Bicarakan. Viral dong ya. Ya, pada intinya adalah kita coba memulai hidup sehat dengan makanan terlebih dahulu. Makan. Tentunya makanan-makanan yang menurut kita baik untuk kita. Kemudian juga diimbangi dengan pola pikir yang positif, Positif ya. Nah, Kak Ustaz sampaikan tadi, ini juga perlu loh mental yang sehat, mentality kita yang sehat. Mental. Lingkungan yang baik, pemikiran yang positif, Itu yang insya Allah penting. terjaga. Kalau makanan, ada tidak makanan yang atau minuman yang Kakak Ustadz itu selalu konsumsi setiap sahur atau Tetu. buka? Harus Langsung tetu. ya. Enggak sih, memang biasanya itu salah satu Vitamin favorit. gitu. Oh, kalau Kakak Ustadz jujur, saat ini lebih percayakan pada propolis. Oh. Propolis itu kan memang baik ya untuk daya tahan tubuh, suplemen dan sebagainya tanpa efek samping. Baik. Jadi vitamin juga ya teman berdua. Nah, ada yang juga kemarin sempat nanya nih Kakak Ustadz ya, di tanggal 8 udah di 18 Ramadan katanya semakin kesini semakin lemes gitu ya. Ibadahnya juga aduh kayaknya dia harus dipaksa nih Kakak Ustadz. Itu kenapa ya Kakak Lemes Ustadz? besti gitu Iya. ya. Ubur-ubur ikan lele. Loyo le. Oke. Teman Pro 2 dan seluruh pendengar yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya fenomena yang terjadi di kalangan kita itu menunjukkan bahwa semangat Ramadan itu hanya di awal-awal. Baik itu ibadahnya, kegiatan sosialnya, kegiatan amalnya, itu hanya terlihat di awal-awalnya. Sayangnya itu ketika sudah mulai berakhir Ramadan, perlahan hal kebiasaan-kebiasaan baik itu malah hilang. Contoh, sholat 5 waktu tadinya masjid penuh ramai, bahkan sampai sholatnya di ini apa? Bukan depan di imam ya? teras masjid. Ya depan imam ayat dong, Kakak Nadila, tolong. Nah, kemudian juga baca-baca Quran. Kita kan hampir mendengarkan setiap hari sepanjang Ramadan itu kadang-kadang di masjid-masjid, musola, di kantor-kantor, bahkan di kendaraan. Begitupun orang yang berbagi sedekah, berbagi takjil, berbagi sembako dan sebagainya. Sayangnya fenomena itu hanya terlihat di awal-awal Ramadan. Aduh, nah makin kesini seolah ada prinsip yang salah mengatakan bahwa Ramadan itu dinilai hanya di awal. Nah pada hakikatnya Nabi mengatakan wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu bergantung pada akhirnya. Sehingga kalau melihat orang itu berhasil atau tidaknya bukan di awal Ramadan, tapi di akhir Ramadan. Dan ada sambungannya nih. Dan dia istiqomah atau mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik itu setelah atau di luar bulan suci Ramadan itu. Semangat Ramadan itu berarti bukan hanya di awal. Bukan di awal tapi ya. konsisten. Ibaratnya gini nih, kalau kita misalnya lomba lari, kira-kira Kak Nadila kalau lomba lari sudah dekat finish, kecepatannya dikurangi atau malah ditambah? Ditambah dong. Tambah dong, iya kan? Supaya cepat sampai finish dong, gitu. Supaya bisa jadi pemenang. Dong, iya. Jangan banyak makan ke dong. Saya tidak bisa makan ke dong. Soalnya ada kawat di gigi. Iya, baiklah. Oke, berarti semangat Ramadan itu harusnya bukan cuma di awal tapi juga di akhir, dan bagaimana kita istiqomah tetap rajin ibadah setelah Ramadan selesai. Masya Allah, tabarakallah. Mama Dede. Oke, nanti setelah ini kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di line WhatsApp 081145603105. Teman-teman di Best Western yang lagi nonton saat ini, coba saya hitung dulu ada 3.221 orang. Mana suaranya? Wow, gemuruh. Tuh. Ya. Kali 3. Iya. Ada yang mencuri perhatianku. Siapa tuh? Itu es batunya. Ada minumannya. Sabar ya Nadila, masih 18 Ramadan. Oke. Nanti setelah ini saya bacain beberapa pertanyaan. Teman-teman yang ada di sini juga boleh bertanya apapun itu tentang Ramadan ataupun tentang agama Islam ya pastinya ke Kakak Ustadz. Oke. Tapi Kakak Ustadz takjub banget nih kita kali ini on airnya di salah satu hotel berbintang di Kota Palu. Di mana itu? Di Best Western dong. Jalan apa? Jalan Basuki Rahmat ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Buraisa bukan Ramadan biasa bersama dengan Best Western Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa
di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan kembali hadir menyapa kita. Bulan penuh berkah, ampunan, dan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan. Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran, kepedulian, dan keikhlasan. Momentum 1 bulan ini harus kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperkuat nilai kebaikan dalam keluarga dan masyarakat. Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai ruang untuk menghamba dengan lebih sungguh, memperbanyak ibadah, serta menebar manfaat bagi sesama. Kami mengajak kepada seluruh umat muslim di Sulawesi Tengah, mari jadikan bulan Ramadan sebagai waktu mempererat kebersamaan, saling membantu, dan saling menjaga harmoni sosial. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita, keluarga kita, dan bagi Sulawesi Tengah yang kita cintai. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di program Bu Resa, bukan Ramadan biasa, bersama dengan Hotel Best Western Palu. Mana tepuk tangannya dong? Semangat banget ya, pada puasa tidak sih? Puasa. Oke, dan hari ini kita juga live di 105 FM dan juga tayangan ini ada juga di channel YouTube RRI Palu ya, teman berdua. Dan yang pengen nanya silakan aja di WhatsApp dan juga bisa DM kita di Instagram di @pro2palu. Karena setelah ini kita juga bakal review makanan-makanan untuk berbuka puasa tentunya. Nah, itu yang paling dinanti-nanti. Di samping saya udah ada Kak Amel. Hai Kak Amel. Apa kabar? Halo. Kabar baik saya. Kak Amel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Oke. Kak Amel, kita kenalan dulu. Buat yang udah kenal semakin kenal. Yang belum kenal kita Tak kenalan sayang. dulu Oh, ya. tak. Bener, tak sayang. Sayangnya ntar nanti habis Ramadan ya. Kak Amel di Best Western ini sebagai apa nih Kak? Saya itu di Director of Sales and Marketing. Oke, Director Jadi, Sales of Marketing. Jadi kira-kira kepala divisi untuk Sales and Marketing. Oke, gitu, Pak. kepala divisi. Ini anak-anaknya semua nih. Iya. Oke. Bukan anak-anak teman. Teman ya. Ibunya dong. Oke, udah berapa lama di Best Western? Kurang lebih kalau untuk di sales department itu 3 tahun. 3 tahun, Mm-mm. tapi totally selama di Total sini udah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun udah cukup lama ya. Iya. Kalau nyicil motor kayak udah lunas ya. Iya, benar. Mobil udah lunas udah lama. Kayak hubungan kamu tuh udah 5 tahun, entah kapan tuh halalnya. Oh. Nah, mau tanya juga kalau Best Western sendiri udah berapa lama nih Kak? Berdirinya? Best Western di Palu. Mm-mm. Best Western sendiri itu udah dari tahun 2016. 2016 Udah udah pertama cukup lama kali, ya. iya pertama kali diresmikan itu sekitar 2016. 2016. Tapi kan gempa ya 2018. Jadi 2 tahun setelahnya. sempat vakum lagi di
re-officially branding itu 2020. 2020. Berarti dari 2016 ke 2018 itu berjalan dengan baik. Iya, dengan baik. Setelah 2018 itu sampai dengan 2020 Ya, itu vakum ya. vakum karena diperbaiki kan beberapa Berarti itu part. totally memang tidak ada aktivitas. Totally tidak ada aktivitas selama dari gempa ke 2019. Oh, oke. Lalu gimana sampai akhirnya bisa bangkit lagi, survive lagi gitu? Jadi memang 2019 itu memang COVID ya, kebetulan pas betul. COVID juga. Setelah gempa COVID lagi. Iya, setelah gempa itu COVID and lalu memang kita punya really hard time waktu itu, masa-masa yang sangat sulit, tapi alhamdulillah dengan tim yang handal, kemudian dengan demand waktu itu juga sudah ada ya, tahun 2020 demand untuk akomodasi di Kota Palu pada saat itu masih terbatas, jadi kita optimis buka lagi Best Western di Kota Palu 2020. April Oke. 2020. April 2020 memang sangat masa sulitnya luar Iya, biasa benar. ya. Ibarat kita waktu itu udah jatuh tertimpa tangga lagi. Lalu waktu 2020 ketika kembali lagi beroperasi gitu. Apa promo yang diberikan pada waktu itu untuk mendatangkan customer gitu? Oh iya, jadi kebetulan waktu itu kan COVID ya. Jadi kita itu paketnya paket long stay. Jadi long stay, kemudian work from hotel waktu itu ya, terkenal sekali kan karena semua orang tidak boleh kemana-mana. Staycation juga ya kan waktu itu ya? Staycation sih enggak, tapi lebih ke work from hotel karena akses wifi pada tahun 2020 iya, benar-benar. kan kayak belum maksimal, kafe juga belum menjamur seperti sekarang. Jadi memang yang paling dominan waktu itu adalah work from hotel. Itu yang diberikan ya promo waktu itu. Dan itu terbukti sangat-sangat banyak diminati. Iya, sangat diminati dan alhamdulillahnya pemerintah kita juga waktu itu recovery-nya juga sangat cepat. Sangat cepat kan? ya. Iya. Yes, betul. Kota Palu memang sangat terlihat sekali pembangunannya Benar. gitu ya, Kak. Terima kasih pemerintah. Oke. Dan setelah bangkit lagi di 2020 dan sampai dengan saat ini di tahun 2026, wah ini gimana? Kalau Kamel melihat perjalanan dari Best Western sendiri sampai dengan saat ini, seperti apa sih Kamel? Waduh, panjang nih Kak. Panjang ya. Tapi memang dari 2016, kemudian gempa 2018, kemudian waktu itu kita mengalami COVID dan ada beberapa faktor-faktor dari eksternal yang juga berdampak pada okupansi perhotelan. Tapi alhamdulillah ada beberapa strategi yang kita buat sehingga kita bisa survive sampai dengan hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Bintang berapa nih kalau Best Western di Kota Palu? Kalau Best Western itu sebenarnya ada beberapa tipe. Kebetulan yang di Kota Palu ini Best Western Plus, logonya merah, itu berarti bintang 4. Oke, Iya. jadi kalau logonya merah itu bintang 4. Bintang 4, betul. Oke. Nah, teman berdua, ini udah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk, tapi nanti di sesi kedua ya kita mau bertanya. Yang mau tanya tentang Best Western juga boleh, mau tanya ke Kakak Ustadz juga boleh. Tanya saya jangan nanti ya. Oke, tapi by the way nih di belakang ini nih ada si lucu nih. Iya. Namanya siapa sih? Ini namanya Teddy Bear BWR. Oh, Teddy Bear BWR. Jadi Best Western itu sendiri punya loyalty member, namanya Best Western Reward. Oh. Jadi kalau kamu semua promo nih boleh Iya, ya? boleh. Jadi kalau kamu semua jadi anggota dari Best Western Reward, kamu itu punya kesempatan untuk bisa redeem point di hampir 4.000 properti Best Western di seluruh dunia. Oh, Iya. jadi bisa bawa pulang ini. Oh enggak juga. Oh, enggak juga. Lalu yang dibawa pulang tuh poinnya Kakak. Poinnya ya, bonekanya tidak ya. Tidak, gimmick ini Kak. Kirain bonekanya bisa bawa pulang lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi ke Kamel ya. Nanti kita setelah ini kita bakal ngobrolin tentang promo-promo yang diberikan oleh Best Western Palu, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Buresa, bukan Ramadan biasa, bersama dengan Hotel Best Western Palu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Oke, terima kasih teman Pro2. Kamu masih mendengarkan dan juga menyaksikan program kita Bu Raisa Bukan Ramadan Biasa bersama dengan Hotel Best Western Palu yang ada di Kota Palu. Logonya warna merah, jadi dia adalah bintang 4. Oke. Nah, Kak Amel, ngomongin tentang di Ramadan kali ini ya Kak Amel, apa aja nih promo-promo yang diberikan oleh Best Western sendiri untuk masyarakat yang ada di Kota Palu maupun yang dari luar kota nih ke Kota Palu? Iya, jadi sekedar informasi aja nih buat seluruh pendengar teman Pro2. Okay. Jadi tahun ini tuh kita alhamdulillahnya demand-nya luar biasa ya untuk paket iftar. Kita mengira gara-gara efisiensi dan segala macam akan sepi nih. Ternyata tidak ya. Luar biasa antusiasme dari tamu-tamu dari Best Western sehingga kita tuh hampir full book setiap hari. Waduh, gitu. Luar biasa. Karena mungkin harganya kompetitif juga, karena kita buka di 2 paket. Yang pertama itu paket yang ada di lantai 1 Asiate Restoran itu 125.000. 125.000. Betul. Oke. Nah, kemudian paket kedua itu di rooftop kami di Sky Dining itu harganya 190.000 per pax, tapi jangan khawatir karena banyak diskonnya. Ada beli 10 gratis 2, diskon buat anak-anak, diskon untuk Best Western member, ada diskon untuk group deal, rame-ramean. Jadi banyak sekali diskonnya. Banyak ya. Kompetitif harganya lah. Jadi kalau di restoran itu 125.000. Benar. Kalau di at Sky di floor itu di rooftop itu 190.000. Yes. Tapi yang serunya adalah kalau kamu 10 orang dapat bonus 2 orang ya. Jadi 12. Jadi 12. Bayarnya 10. Waduh, seseru itu. Jadi perbedaan ini apa nih? Hanya beda tempat atau gimana Kak?
kalau untuk rasa makanan pasti sama. Sama. Cuman bedanya varian sih Kak. Kalau di Asiate tuh lebih ke buffet Nusantara. Sementara kalau di rooftop itu ada international taste-nya seperti Arabian taste, terus itu Italian taste, ada Asian taste, dan yang paling booming itu adalah domba guling dan kebab. Masya Allah, jadi lapar ya. Oke, itu untuk menu buka puasanya nih. Tadi kan kalau di luar sana kan war takjil nih, di sini kayaknya war booking gitu ya. Iya, war booking, war reservasi. Iya, war reservasi. Biasanya sehari bisa berapa banyak Kak yang reservasi? Kebetulan kami membatasi ya, karena untuk kenyamanan tamu juga. Benar. Jadi kalau di rantai bawah ini di Asiate Restoran itu kita maksimalkan di 150 orang 150 per hari. orang Betul. per hari Per untuk hari di resto ini di ya. resto. Oke. Kalau yang di atas lebih sedikit, hanya 120 sampai 125 orang per hari. Jadi lebih intimate gitu Iya, ya. benar. Tidak terlalu banyak. Berdesak-desakan. Betul. Jadi masih berasa kayak nyaman gitu ya Kak ya. Dan puas untuk Betul. mencicipi semua makanannya. Oke, jadi kalau misalnya teman Pro2 ini kan di hari ke-18 Ramadan masih ada hari-hari berikutnya ya sampai di 30 hari nanti masih bisa untuk reservasi nih teman Pro2. Kemana? Gimana caranya Kak untuk bisa buka puasa di sini? Kalau reservasi kita boleh melalui DM Instagram atau follow IG kita di BW Plus Koko Palu. Nanti di situ ada nomor-nomor sales yang tertera, nanti bisa langsung hubungi aja ya. Oke. Ini ada pertanyaan kita mau nah ini dia, ada Ruli di Jalan Maleo. Kakak ada promo khusus untuk orang yang mudik, misalnya promo setelah Lebaran nanti? Oh iya, jadi untuk promo kita namanya tuh landing at hometown atau alias pulang kampung ya. Jadi promo pulang kampung ini bisa didapatkan mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 10 Maret, tapi periode stay-nya di tanggal 15 sampai 30 Maret. Oh, 15 sampai dengan 30. Harganya hanya Rp650.000 atau dari online travel juga bisa ada ya? diskon 10% khusus untuk kamu yang mudik. Oke, berarti 650.000. Itu dapat tipe kamar apa Kak? Superior. Free breakfast untuk 2 orang. Oke, mantap jiwa ya. Nah ini Ayo pulang kampung. Ayo pulang kampung. Ini ada lagi nih dari Siska. Kak, sejauh mana nih Hotel Best Western mendukung promosi pariwisata lokal yang ada di Palu? Oh iya, jadi memang kalau kita ya, khususnya Hotel Best Western, kami sangat mendukung untuk program-program pariwisata pemerintah. Bahkan kalau pemerintah itu punya hajatan besar, contohnya Festival Teluk Palu, Festival Selto Mini dan lain-lain, kami tuh selalu membuat video untuk kita blow up ke sosial media kita, dan bahkan kita kirim juga ke sosial media dari Best Western Asia Pasifik di Bangkok. Iya, jadi supaya pariwisata Kota Palu itu bisa terblow up, bisa terekspos, sehingga kedatangan arrival juga makin banyak. Yang diuntungkan juga Best Western juga ya, semakin sering ada kegiatan di Kota Palu ya. Datangnya nginapnya di Best Western juga gitu ya. Oke, ini ada yang tanya lagi nih Kak, ini tentang apakah Hotel Best Western juga memberi ruang nih bagi produk lokal atau UMKM untuk dipromosikan kepada tamu gitu? Oh sangat, jadi kita kemarin baru menang untuk sosial media campaign se-Asia Pasifik yang diadakan oleh Best Western Bangkok. Itu kita bekerja sama dengan Kopi Bintang. Kopi Bintang. Iya, dan juga di sini itu terhubung banyak sekali UMKM, mulai dari supplier makanan, kemudian ada seperti panganan lokal kayak bawang goreng. Nah, itu pasti kita kerjasama dengan UMKM juga ya. Nah kalau untuk makanan-makanan sendiri yang ada di sini nih Kak, baik untuk promo Ramadan ini atau setiap harinya daily, itu apakah makanan yang dari UMKM atau memang dari chef yang ada di Best Western? Kalau untuk saat ini kita semua makanan itu berasal dari chef. Dari chef. Iya, cuman memang ada bahan yang mentah atau setengah jadi, itu kita dari UMKM. Oke. Oh, ada bahan mentah atau setengah jadi atau bahan bakunya gitu ya Kak? Bahan baku atau bahan setengah jadi, tapi yang olah tetap
dari chef. Oke, Gitu. ada yang kepo juga nih, Kakak Nadila tanyain dong kalau ruangan yang kita yang saat ini nih, yang untuk orang nikahan itu dapat promonya gimana tuh Kak? Terus harganya di berapa gitu? Oh iya, jadi Habis Ramadan biasanya banyak yang nikah betul, ya habis Kakak. Ramadan banyak yang nikah atau setelah Lebaran Haji Iya biasanya. benar. Kalau kita tuh paketnya mulai dari 52 juta untuk paket pernikahan. 52 juta. 52 juta. Itu Oke. sudah kalian nggak bawa apa-apa lah, bawa diri aja sama bawa mu'ah. Ada lagi yang dibawa Kak, pasangan. Pasangan. Eh, Oh, itu harus kan kalau dong. udah ada siap semua pasangannya tidak ada gimana dong? Iya siap. Siapa tahu kakaknya Kak Nadila nanti. Jadi untuk paket kawinan itu kan mulai dari 52 juta, kemudian 52 juta. Itu paket meeting juga ada. Nah, sekarang tuh yang lagi hype tuh kan Kak ini ya, pekerja-pekerja freelancer ya. Iya, betul. Jadi untuk pekerja freelancer kita itu menyediakan ruang juga Kak. Oh, Jadi iya. ruangan ini tuh bisa disewa hanya dengan 500.000 minimal konsum. Oh. Minimal konsum 500.000, udah bisa gunakan ruangan ini selama 2 jam. 2 Jadi, jam ya. kalau- Ruangan ini ya? Ruangan ini, jadi kalau mau typing video, Oh. mau ngobrol-ngobrol santai sama klien-klien, boleh hubungi sales di bawah ini. Oh enggak ada. Oke. Langsung ke Instagramnya BW Best Western Palu Iya, ya. BW plus Koko Palu. Oke, 52 juta udah untuk berapa orang tuh Kak? 52 juta itu untuk 350 packs, termasuk dengan dekor, termasuk dengan entertainment, termasuk dengan free 1 kamar. Dan ballroom kita itu luas ya kayak benar. terluas untuk ukuran hotel di Kota Palu. Betul, 52 juta loh teman berdua itu sudah sangat-sangat Affordable. Iya benar betul. Jadi yang mau nikah buruan deh ya. Iya kakak. Ditunggu lah. Oke, jadi 300 ya, 300 tamu itu 350. 350 tamu, jadi free dekorasi, entertainnya juga. Iya, benar. Tinggal nyari MC kali ya. Dari MC, Oke. hubungi kakak. Iya, Oh, hubungi iya. saya ya. Terus gimana kalau misalnya dia mau menikmati fasilitas lain di sini, tapi walaupun dia tidak ingin bermalam, misalnya dia mau berenang, berenang. atau gym? Oh gitu. Oke. Jadi memang untuk fasilitas kami swimming pool, kemudian gym, sauna itu memang hanya untuk tamu yang menginap Oh. karena kita menjaga semua hal itu bersifat privacy. Yes, gitu. betul. Oke. Benar. Berarti kalau tidak nginap, Tidak nginap boleh Kak. Ada promo untuk jadi member. member. Member Harus gym. member dulu ya Kak? Iya harus member gym, itu harganya 750.000 per bulan. Kamu bisa datang sepuasnya kapan aja. Oh. Sehari mau 7 kali datang juga oke. Untuk, berenang, berenang. untuk nge-gym, untuk sauna. Oke, berarti 750.000 itu dalam sebulan. Dalam sebulan. Jadi dia bisa datang untuk menikmati entah dia mau berenang, nge-gym Nge-gym, atau sauna. Iya, kapan Oh, aja. luar biasa ya. Oke. Dan nah kalau boleh tahu ini kan Best Western Palu ini kan bintang 4 nih Benar. Kak. Ada berapa lantai dan berapa banyak kamar yang tersedia saat ini? Ada kepo dong. Jadi kalau untuk lantai kita itu tertinggi di Kota Palu dengan 11 lantai. 11 lantai. Iya, lantai tertinggi ada di Sky Dining Rooftop, itu lantai 11. Kemudian kalau untuk kamar ada di 138 kamar Wow. dengan 4 tipe kamar yang berbeda. 138 kamar dengan 4 tipe kamar yang berbeda dan Betul. ada 11 lantai ya. 11 total. lantai. Oke, 4 tipe apa aja nih Kak? Yang paling tinggi itu mulai dari executive suite, Oke, kemudian setelah itu junior suite, Junior, lalu deluxe, Deluxe, dan superior. superior. Harganya bisa berubah-ubah? Harganya ya dynamic sih, berubah-ubah Kak. Mulai dari kita tuh dari 1.200.000 itu di really peak season ya, maksudnya di sangat-sangat peak season, tapi banyak promo jika memang Pesannya bisa pakai iya, aplikasi ya? aplikasi atau langsung datang atau banyak promo-promo lah. Setiap bulan kita pasti bikin promo. Oke, jadi pakai aplikasi itu biasanya Betul. banyak promo-promonya tuh. Benar. Oke, nah teman berdua, jadi kamu harus merasakan ya, harus punya experience gitu di Best Western nih teman berdua. Oke, Kak, mungkin boleh kasih tahu ke kita nih apa harapannya ke depannya untuk kakak sendiri bagi Best Western di ke depannya gitu kakak. Kalau untuk Best Western
ya harapannya tetap menjadi hotel terbaik di Kota Palu, kemudian tetap menjadi hotel dengan servis yang prima, layanan yang prima, produk yang prima. Kalau untuk harapannya ya pasti okupansi meninggi ya Kak ya. Iya, amin. Karena kita berharap juga pariwisata di Kota Palu semakin membaik, Iya. sehingga kedatangan tamu di Kota Palu juga semakin meningkat. Oke. Nah ini udah tadi yang nanya kalau di lantai 11 itu apa tadi udah ya, Iya, udah udah. dijelasin di sana itu makanannya lebih ke ada Barbecue. barbekyuan ya. Jadi ada Italia, Italian, ada juga ke Arabian, Arabian, ada Nah, Asian. Oke. Terus nah ini pertanyaan lagi nih sebelum kita ini ya ke Kakak Ustadz ya. Ini banyak yang mau nanya-nanya nih. Iya, penasaran banget ya. Apa aja sih fasilitas unggulan yang ditawarkan kepada tamu terutama saat momen liburan atau Ramadan nih Kak? Fasilitas unggulan kita adalah kamar yang superior kita aja tuh kamarnya luas. Jadi bisa masuk extra bed. Jadi untuk family staycation itu masih oke dengan harga 650.000 tadi. Oke. Kemudian swimming pool kita itu memang private ya, terbatas hanya untuk tamu yang menginap atau Iya. member gym. Dan kemudian semi indoor, jadi kalau berenang nggak usah takut nggak glowing lagi. Oh iya betul. Karena kalau dia private itu enaknya ya, Iya. tidak terbuka untuk umum Benar. gitu. Jadi orang jadi nyaman gitu. Oke, nah satu pertanyaan lagi nih Kakak. Kalau misalnya Lebaran, apakah ada promo untuk biasanya kan kalau Lebaran itu dari orang itu banyak yang staycationnya di hotel karena tersedia banyak makanan. Adakah promo-promo Kalau kayak gitu Kak? untuk Lebaran kita saat ini belum ada, tapi after Lebaran tuh ada paket halal lebih halal. Oh halal lebih halal. Iya, dan juga ada nih paket yang lagi kita garap dan akan kita launching segera mungkin. Itu khusus untuk orang yang mau berangkat haji. Oh. Biasanya kan mau ada acara syukuran. Iya, syukuran. Ya. Nah, apa ya walimatus safar atau apa gitu. Itu kita akan launching program itu nantinya di aduh. bulan April. Gitu. April ya. Iya. Konsepnya itu berarti Konsepnya adalah seperti private lunch atau private dinner khusus untuk melepas orang yang mau berangkat haji. waduh, jadi ini juga tertolong nih kalau misalnya kamu dari luar kota, Iya. terus berangkatnya harus dari Palu, misalnya dari Morowali, betul. Parigi ya kan, Pantai Barat. Nah, langsung di hotel Best Western. Jadi nanti di sini bisa baca doanya Iya, gitu, betul, syukurannya. Nginapnya di sini juga. Di sini juga. Oke, luar Mantap biasa, loh. mantap ya. Oke, Kakak terima Iya, kasih. terima kasih. Terakhir, paling terakhir silakan nih dipromosiin tentang Best Western ke teman berdua yang lagi nonton dan juga menyaksikan kita. Baik. Kamu harus ke Best Western karena di sini kamu bisa melihat pemandangan city view terutama yang baru Masjid Agung dari kamar kamu. Oke, Gitu. jadi mau tahu harganya dan promo-promo jangan lupa untuk follow Instagram. BW plus Koko Palu. Oke, nah kalau saya akan kembali lagi nanti bersama dengan Kakak Ustadz. Terima kasih ya Terima kasih, Kak. Kak. Jangan kemana-mana, tetap di Buresa, bukan Ramadan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru
dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan kembali hadir menyapa kita. Bulan penuh berkah, ampunan, dan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan. Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran, kepedulian, dan keikhlasan. Momentum 1 bulan ini harus kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperkuat nilai kebaikan dalam keluarga dan masyarakat. Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai ruang untuk menghamba dengan lebih sungguh, memperbanyak ibadah serta menebar manfaat bagi sesama. Kami mengajak kepada seluruh umat muslim di Sulawesi Tengah, mari jadikan bulan Ramadan sebagai waktu mempererat kebersamaan, saling membantu, dan saling menjaga harmoni sosial. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita, keluarga kita, dan bagi Sulawesi Tengah yang kita cintai. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial.
RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Oke deh teman berdua, finally kita di sesi terakhir dan saya sulap Kak Amel berubah menjadi kakak Ustadz. Nah di sesi terakhir ini di Burasa Bukan Ramadan Biasa bersama dengan Hotel Best Western Palu, teman berdua tadi udah banyak ngobrol sama Kak Amel ya kakak Ustadz ya. Kakak Ustadz nyimak kok. Benar. MP3 kan? Iya, MP3 ya. Jadi tadi itu yang menarik, nikah itu 52 juta udah ada 350 untuk undangan ya. Jadi itu luar biasa. Dan kakak Dila banyak bestie-bestinya nih yang masih belum sold out kan? Betul, sold out ya. Kita ke pertanyaan ya kakak Ustadz. Nah ini ada yang bertanya, nah kakak Ustadz, assalamualaikum kakak Ustadz, boleh bertanya Le? Silakan Le. Oh oke, uri kan Lele. Loyo Le. Kakak Ustadz, saya Rifan William. Apa hukumnya membayar zakat tapi masih punya utang? Wow, baik. Zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal itu adalah wajib. Sekalipun zakat mal itu punya ketentuan ya, yang wajib dikeluarkan zakatnya atau yang berhak dikeluarkan zakatnya. Kemudian hutang juga adalah salah satu kewajiban yang harus segera ditunaikan. Maka keduanya harus dibayarkan atau harus disegerakan tanpa menggugurkan salah satunya. Maksudnya gini, ketika misalnya di bulan suci Ramadan kita diwajibkan bayar zakat fitrah. Sekalipun kita punya hutang, maka sebisa mungkin setelah membayar zakat fitrah kita menyegerakan membayar hutang kita. Ya, kan itu adalah kewajiban juga ya kakak Ustadz ya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih dari David ya. Kalau kakak Ustadz melihat zaman sekarang ini, menurut kakak Ustadz tantangan apa yang paling sering dihadapi anak muda saat berpuasa kakak Ustadz? Tantangan anak muda di era globalisasi saat ini tentu terkait dengan digitalisasi. Bagaimana media sosial mampu membuat waktu habis terbuang sia-sia. Bagaimana kebiasaan atau habit scroll-scroll scroll akun mantan gitu. Kadang-kadang sampai berjam-jam itu nggak sadar. Sekedar misalnya main game atau nonton YouTube itu banyak melalaikan waktu kita. Ini salah satu tantangan terberat anak muda dalam menjalani ibadah puasa, karena harusnya banyak kita pergunakan atau manfaatkan untuk hal-hal yang baik, bisa menambah pahala puasa kita dibanding sekedar kita scroll-scroll media sosial hanya untuk kepoin akun sebelah misalnya. Jadi boleh sebenarnya main sosial media tapi ada batasnya ya kakak Ustadz ya. Kalau sekedar kita lihat streaming RRI Pro 2 Palu ya boleh banget. Itu wajib. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Afdal di Donggala ya. Kakak Ustadz, apakah wajib membaca doa iftitah saat sholat? Baik, doa iftitah itu hukumnya sunnah, begitu pun ayat pendek. Yang wajib atau rukun sholat adalah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat
bagi seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Artinya kalau kita tidak membaca surah doa-doa pendek, doa-doa Al-Fatihah atau surah-surah pendek, maka tetaplah salat kita sah. Tapi ketika kita tidak membaca Al-Fatihah atau lupa bahkan, maka salat kita sebaiknya diulang. Oke, Tidak sah. tidak sah ya, kayak gitu ya. Tapi biasanya Kakak Ustadz dalam sholat itu pikiran kita masih suka lari-lari sana sini Kakak Ustadz. Gimana tuh Kakak Ustadz? Kita selalu berusaha untuk tetap khusyuk dan Khusyuk wal khuduk namanya. Khusyuk wal khuduk. wal khudu. Wal khuduk. Ya, Oke. khusyuk wal khuduk bagaimana kita betul-betul merasa bahwa ketika kita sholat kita hanya fokus komunikasinya sama Allah. Boleh kita membayangkan bahwa ketika kita sholat itu kita seperti orang yang dibangkitkan dari kubur kita, lalu kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi kita mau lebih membayangkan kepada alam akhirat. Kematian juga ya Kakak kematian. Ustadz ya. Daripada kita membayangkan aduh jangan-jangan sebentar buka dengan apa nih? Jangan-jangan nanti tentunya sudah habis nih yang tiga mika 100 gitu. 3 mika 10.000 promo. Oke. Jadi kita lebih fokus ke pikir akhiratnya kita. Akhirat ya Kakak Ustadz ya. Ini ada yang nanya, saya Fitri, Kakak Ustadz mau nanya gimana kalau lagi puasa tapi kita lagi musuhan? Ya aduh, salah satu Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Iya. Jangan dong. Soalnya dia nyebelin Kakak Ustadz, gimana dong? Kan kita kalau dengerin Pro 2 tauladan ini kita bahas nih dari setiap hari dengan tema-tema yang berbeda bahwa tidak boleh bagi seorang muslim tidak bertegur sapa lewat dari 3 hari. Kenapa ada jedahnya? Karena itulah Islam memberikan ruang kepada kita untuk introspeksi, untuk berpikir positif, untuk memulai segala sesuatu dengan baik. Jadi ada ruang sampai 3 hari kemudian. Sampai lebih dari 3 hari itu tidak dibolehkan. Makanya segera perbaiki hubungan paling lama 3 hari setelah tidak tegur sapa. Oke. Kakak Ustadz ada doa-doa terkhusus tidak sih untuk kita berdoa meminta kepada Allah agar dicabut segala keburukan di dalam diri kita dan ditanamkan kita kebaikan begitu? Doa kebaikan dunia akhirat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunianya baik, wa fil akhirati juga hasanah. Akhiratnya juga baik, hasanah gitu. Jadi kayak gitu ya Kakak Ustadz. Simpel. Nah ini Kakak Ustadz, saya dapat titipan pertanyaan juga nih sebelum live ya. Ada yang tanya kayak gini Kakak Ustadz. Jadi dulu mungkin di zaman Nabi Muhammad Rasulullah gitu ya, umat-umatnya itu begitu sangat khusyuk dalam beribadah karena mereka melihat secara langsung kehadiran Nabi Muhammad gitu ya, kekasihnya Allah. Nah, bagaimana kita di akhir zaman ini tidak hidup di zaman Nabi, lalu bagaimana kita menumbuhkan cinta itu walaupun orang yang kita cinta itu tidak ada gitu Kakak Ustadz. Masya Allah. Tabarakallah. Bagus ya pertanyaannya. Sangat bagus dan excellent banget nih kayaknya. Saya yang buat itu Kakak Ustadz. Ya, betul saja Kakak Nadila. Kalau di zaman tabi'in atau maksudnya di zaman sahabat yang hidup di masa Rasulullah, mereka beriman kepada Rasulullah, mereka menjadi pengikut Rasulullah karena mereka melihat langsung Rasulullah. Mereka duduk di majelisnya, mereka melihat apa yang Rasulullah lakukan, mereka mendengar apa yang Rasulullah katakan, mereka bahkan bisa menyentuh tubuh bahkan memeluk Rasulullah gitu. Mereka hadir bersama Rasulullah, sementara kita tidak. Tapi Nabi mengatakan justru istimewanya kita hidup di akhir zaman adalah sekalipun kita tidak pernah bersama Rasulullah, tidak pernah melihat wajahnya yang mulia, tapi kecintaan kita tertumbuh pada beliau. Dengan apa? Salah satunya dibuktikan dengan bersolawat. Nah, ini adalah umat yang makanya kita dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita ini sebaik-baik umat. Kita adalah umat terbaiknya ya. Masya Allah loh karena dia karena semakin di hari ke-18 Ramadan. Karena bagaimana kita tetap mencintai Rasulullah walaupun kita tidak hidup di zamannya Rasulullah gitu ya Kakak Ustadz. Terakhir ya Kakak Ustadz, apa nih amalan atau doa yang bisa kita panjatkan agar insya Allah ketika kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan kita bisa dikumpulkan bersama dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di surga nanti. Karena di zaman Rasulullah kan Rasulullah sudah mengatakan bahwa ada beberapa sahabatnya itu sudah dijamin di surga ya Kakak Ustadz. Iya, 10 sahabat
Ya. Tapi mereka sudah dijamin di surga, tapi mereka masih giat Benar. beribadah. Tapi kita belum ada jaminan. Ini gimana nih Kakak Ustadz? Ini itu dia. Maka dikatakan dalam Quran, berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan berpegang teguhlah pada ketakwaan kita gitu. Jadi kita senantiasa harus pegang teguh pada tali agama Allah, maksudnya adalah dinul Islam, agama Islam. Kemudian juga kita senantiasa bertakwa, mengedepankan takwa. Nah, untuk mencapai takwa ini salah satunya dengan berpuasa. Kan la'allakum tattaqun. Tujuan daripada berpuasa adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Oke, Masya Allah, luar biasa Kakak Ustadz. Oke, kita udah di akhir dan di penghujung ya kebersamaan kita hari ini di 18 Ramadan 1447 Hijriah. Dan ini adalah bisa dibilang akhir-akhir Ramadan ya Kakak Ustadz. Menjelang akhir-akhir Ramadan, perjalanan Ramadan kita. Oke, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik dan bertemu dengan Ramadan-Ramadan selanjutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah menyaksikan program Burasa Bukan Ramadan Biasa bersama dengan Hotel Best Western Palu. Tadi ada Kakak Amel juga dan juga ada Kakak Ustadz Irwan tentunya untuk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang punya kafe atau restoran ya yang ada di Kota Palu yang ingin kami program Burasa hadir di tempat kamu, boleh ya WhatsApp kita di 081145603105 atau DM di Instagram di @pro2palu. Saya Nadila dan Kakak Ustadz Irwan dan seluruh kru yang bertugas hari ini dari Best Western Palu, kami pamit undur diri dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya